warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifka Reski Ananda, kelas 12 MIA 2 Madrasah Alia Negeri Sidenreng Rapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Sabit bin Marsuban atau Abu Hanifah lahir di kota Kufa pada tahun 80 Hijriah atau 699 Hijriah dan wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ayahnya, Sabit merupakan seorang pedagang sutra yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sejak kecil, beliau sudah hafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus mengulangi hafalan agar tidak lupa. Pada bulan Ramadan, Abu Hanifah bahkan bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Pada awalnya, beliau menganggap bahwa belajar agama bukan tujuan utama karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berdagang di pasar. Namun, setelah bertemu dengan seorang ulama besar, Al-Syafi'i, beliau mulai serius dalam belajar agama. Al-Syafi'i mengatakan kepada Abu Hanifah, "Kamu harus memperdalam ilmu dan mengikuti halaqah para ulama karena kamu cerdas dan memiliki potensi yang sangat tinggi." Tutur Al-Syafi'i. Setelah itu, Imam Abu Hanifah pun mengikuti halaqah Hamad bin Abu Sulaiman. Beliau belajar selama 18 tahun kepada Hamad sampai guru beliau wafat pada tahun 120 Hijriah. Imam Abu Hanifah pernah pergi dari Kufa menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Madinah. Dalam perjalanan ini, beliau berguru kepada Atha bin Abi Rabah, ulama terbaik di kota Mekkah dari generasi tabi'in. Jumlah total guru Imam Abu Hanifah adalah tak kurang dari 4.000 orang guru. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Pada tahun yang sama, wafat Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar Sunni Islam, dan beliau wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Masehi pada usia 52 tahun. Beliau dinamai ayahnya Idris bin Abbas ketika mengetahui bahwa istrinya Fatimah al-Adiyah sedang mengandung. Idris bin Abbas berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan aku namakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Ashi Syaib." Ayah Imam Syafi'i meninggal setelah 2 tahun kelahirannya. Lalu ibunya membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Sejak kecil, beliau cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab, dan sastra sampai-sampai Al-Ashma'i berkata, "Saya mentasis syair-syair Bani Mutsail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris. Ia adalah imam bahasa Arab." Pada saat perjalanan pendidikan di Mekah, beliau berguru kepada Muslim bin Khalid Asy-Syanji, Abdurrahman bin Abi Bakr al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudail bin al-Ayyad, dan beberapa ulama lainnya pada bidang fikih. Saat usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas pada bidang fikih.
Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Beliau sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Hal itu terlihat ketika menjadi imam. Beliau pernah menyatakan, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz. Selain kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya di Madinah seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Athaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Setelah belajar di Madinah, beliau melanjutkan perjalanannya ke Yaman dan belajar kepada Mutarrib bin Masin, Hisham bin Yusuf Al-Qadli, dan banyak lagi lainnya. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya kepada Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih, Ismail bin Ulayya, dan Abdul Wahab Asy-Syaqafi di negeri Irak. Setelah itu, beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Makkah tahun 187 Hijriah dan di Baghdad tahun 195 Hijriah. Darinya beliau menimba ilmu fikihnya, usul mazhabnya, penjelasan nasik dan mansuknya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis perkataan lamanya atau Qaul Qadim, dan di Mesir pada tahun 200 Hijriah beliau menuliskan perkataan baru atau Qaul Jadid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.